Berita selanjutnya, ini ada informasi di mana belajar membaca Al-Quran dan mengenal huruf hijaiyah tidak mengenal usia. Di Desa Karangkendal, Boyolali, Jawa Tengah, sejumlah lansia mengikuti pelajaran membaca Al-Quran dan mengenal huruf hijaiyah selama bulan Ramadan di masjid setempat. Dengan penuh semangat, 40 warga lanjut usia di Desa Karangkendal, Kecamatan Taman Sari, Boyolali, Jawa Tengah ini mendatangi masjid desa setempat. Ya, bukan hanya untuk menunaikan salat 5 waktu, mereka datang ke masjid juga untuk mengikuti pelajaran membaca Al-Quran dan mengenal huruf hijaiyah. Para lansia begitu antusias menyimak pelajaran membaca serta menulis Al-Quran dengan baik dan benar oleh guru yang didatangkan khusus. Kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Lansia ini digagas oleh warga sekitar untuk memperdalam ilmu menulis dan membaca Al-Quran serta mengisi waktu selama bulan suci Ramadan. Kegiatan ini berlangsung setiap Sabtu akhir pekan selama 1,5 jam. Seluruh peserta pun menyambut baik kegiatan ini. Alhamdulillah, ibu-ibu sangat senang, saya sendiri juga sangat senang sekali. Bisa masyarakat, ibu-ibu di sini bisa belajar Iqra dengan baik. Alhamdulillah, tidak ada. Cuman dikarenakan ibu-ibu di sini lansia, ya sedikit ada grogi. Tidak mudah memang mengajarkan membaca Al-Quran dan huruf hijaiyah pada para lansia. Bagi tenaga pengajar ini menjadi tantangan, sekaligus ladang pahala di bulan puasa penuh berkah ini. Tentu saja tingkat kesulitannya berbeda dengan anak-anak yang masih mungkin dalam taraf sekolah dasar. Dengan manula tentunya banyak perbedaannya. Untuk manula harus lebih sabar dan harus sering diulang-ulang. Warga dan peserta TPA berharap kegiatan tersebut bisa rutin dilaksanakan tidak hanya di bulan puasa saja. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Masya Allah, meskipun sudah lansia tapi masih semangat untuk membaca Al-Quran. Nah ini Ustadz, apa sih Ustadz dan berapa besar pahalanya begitu keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini Ustadz? Ya, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran ya. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Oleh karena itu salah satu bentuk zikir yang terbaik terutama di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Bahkan tadarus itu bukan sekedar membaca ya, tapi bagaimana kita memahami, menghayati, dan mengamalkan kandungan yang ada di dalam Al-Quran ya. Dan Allah menjanjikan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Lebih-lebih di bulan Ramadan ya. Masya Allah, berapa besar pahalanya nih Ustadz kalau membaca Al-Quran ataupun mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ini Ustadz? Itu dalam satu hadis dikatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran itu dia akan bersama para malaikat yang patuh, yang baik. Sementara mereka yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Sebab di situ dikatakan wa alaihi syakun falahu ajrani. Dia akan mendapatkan 2 pahala. Pertama adalah pahala membacanya, dan membaca Al-Quran itu 1 huruf, alif lam mim, alifnya itu saja kita baca, itu 10 pahalanya itu. Masya Allah. Nah, orang yang membaca Al-Quran dengan susah payah itu, pertama dia mendapatkan pahala membacanya, 1 huruf 10 kali lipat pahalanya, lalu kemudian yang kedua adalah pahala usahanya. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa, sudah tua, ini sudah susah belajar, nggak usahlah. Kan kadang-kadang minder nih Ustadz yang dirasakan. Dengan susah payah itu ada nilainya tersendiri. Meskipun terbata-bata, tetapi itu adalah salah satu bentuk ikhtiar atau berusaha untuk tetap membaca ayat suci Al-Quran, begitu ya Ustadz? Ya, dan ada nilai pahalanya tersendiri. Masya Allah. Usaha susah payahnya. Ada itu. waktu yang baik nggak Ustadz untuk membaca ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan ini semua waktu baik ya. Lebih-lebih kalau kita membacanya itu dengan penuh penghayatan di malam hari ya. Karena waktu sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu yang emas ya.
Di situ Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang terdekat, menyapa hamba-hambanya. Kalau ada yang berdoa, kalau ada yang berzikir, itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, termasuk membaca dan memahami begitu Ustadz ya? Ya, itu pengertian tadarus yang sesungguhnya. Tadarus itu bukan cuma sekedar kita membaca ayat-ayatnya, tapi membaca sambil memahami, menghayati, dan mengamalkan kandungannya. Ya, apabila dikhawatirkan misalnya tidak mengerti begitu akan tafsir dari ayat tersebut, mungkin bisa mendengarkan begitu tausiah dari Ustadz, seperti Ustadz Mukhlis misalnya yang memang menjadi pemimpin tafsir dari Al-Quran begitu ya Ustadz ya? Ya, membaca dan mendengarkannya itu sama-sama bernilai pahala ya. Dan kita memang diperintahkan kalau ada yang membaca Al-Quran, dengarkan, perhatikan. Masya Allah.